Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyendi Oktavia dengan NPM akhir 10. Kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara dan analisis saya terkait narasumber yang merupakan siswa SMA. Narasumber saya bernama Ripi Leni, merupakan siswi kelas 12. Ripi kini tengah menempuh pendidikan di sekolah menengah kejuruan di jurusan Teknik Elektronika. Wawancara kali ini berfokus pada kepercayaan, daya tarik, dan kekuasaan. Baik, yang pertama saya akan memaparkan hasil wawancara terkait kepercayaan. Pertanyaan pertama, kalau ada teman yang lagi jelasin pelajaran, apa yang bikin kamu yakin kalau dia ngerti banget sama materi itu? Narasumber menjawab bahwa dirinya merasa yakin kalau dia mengerti materi dari caranya menjelaskan dan dari kesehariannya di kelas. Misalnya, kalau dia sering aktif bertanya atau menjawab pertanyaan guru, itu membuat narasumber percaya kalau dia benar-benar paham. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, bagaimana caranya kamu bikin teman kamu percaya sama kamu waktu kerja kelompok? Narasumber berjawab, biasanya saya belajar dulu materi yang mau dibahas di kelompok. Kalau narasumber sudah paham, narasumber jadi lebih percaya diri untuk memberikan ide atau menjelaskan. Dengan begitu, teman-teman lebih mudah percaya kepada narasumber. Nah, kesimpulan dari pertanyaan mengenai kepercayaan dari hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap seseorang teman terbentuk melalui keahlian yang terlihat dari cara mereka menjelaskan materi dan aktivitas sehari-hari di kelas, seperti keaktifan bertanya atau menjawab pertanyaan guru. Hal ini sejalan dengan konsep kredibilitas dalam psikologi dan di mana keahlian dan kepercayaan menjadi elemen utama yang memengaruhi efektivitas komunikator. Selain itu, narasumber juga menunjukkan bahwa mempersiapkan diri dan memahami materi terlebih dahulu adalah cara untuk membangun kepercayaan dalam kerja kelompok ataupun tim. Hal ini mendukung pandangan bahwa usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi adalah kunci dalam membangun kredibilitas. Baik, selanjutnya adalah mengenai daya tarik. Pada daya tarik, pertanyaan pertama yaitu, menurut narasumber, kalau narasumber punya hobi atau pelajaran favorit yang sama dengan teman, hal ini akan mempermudah komunikasi atau tidak? Dan kenapa? Narasumber menjawab bahwa hal ini akan mempermudah komunikasi. Karena jika kita mempunyai hobi atau pelajaran favorit sama, pembicaraannya akan lebih nyambung. Misalnya, kalau kita sama-sama suka biologi, maka kita bisa diskusi lebih mendalam karena sama-sama ngerti apa yang akan dibahas. Yang kedua, yaitu kalau ada teman yang penampilannya rapi dan sopan, menurut kamu dia bakal lebih gampang diterima di kelompok belajar dan kenapa? Menurutnya hal itu akan lebih mudah diterima di kelompok belajar karena menurutnya penampilan rapi itu penting. Kalau dia rapi dan sopan itu menunjukkan dia menghargai kelompoknya. Jadi dia akan lebih gampang diterima karena sudah memberikan kesan positif di awal. Nah, kesimpulannya yaitu menurut narasumber kesamaan hobi atau pelajaran favorit dapat mempermudah komunikasi karena membuat diskusi lebih nyambung dan lebih efektif. Ini mencerminkan konsep homofili dalam materi yang menjelaskan bahwa kesamaan nilai, minat, ataupun pengalaman antara komunikator dan komunikan memperkuat koneksi emosional dan efektivitas komunikasi. Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya penampilan rapi dan sopan yang dianggap mencerminkan rasa hormat dan memberikan kesan positif. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa daya tarik fisik juga berpengaruh kuat dalam menarik perhatian komunikan, meskipun bukan satu-satunya faktor penting. Kemudian yaitu yang terakhir, kekuasaan. Pertanyaan pertama, kalau ada teman yang pintar banget buat jelasin materi, menurutnya dia ngerasa nggak sih kayak punya kekuatan di situ nggak? Kenapa bisa bikin teman lain jadi lebih serius dalam belajar? Menurutnya iya, teman yang pintar biasanya punya power atau kekuatan karena kita merasa butuh dia untuk paham materi.
Kalau dia pintar dan caranya menjelaskan bagus, kita otomatis bakal lebih serius untuk belajar karena nggak mau kehilangan penjelasan penting yang dari temannya tersebut. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, bagaimana menurut kamu cara teman yang pintar jelasin pelajaran bisa bikin teman lain jadi serius untuk belajar? Menurutnya, kalau dia menjelaskan dengan cara yang sederhana dan langsung ke inti materi, itu bikin kita lebih mudah paham dan serius mendengarkan. Sebaiknya, kalau bertele-tele, kita malah jadi bosan dan gak fokus dengan apa yang akan kita pelajari. Kesimpulannya, narasumber mengakui bahwa teman yang pintar menjelaskan materi memiliki kekuatan dalam situasi belajar karena mereka menjadi sumber informasi yang penting dan dapat mempengaruhi keseriusan teman-temannya dalam belajar. Hal ini sesuai dengan konsep kekuasaan keahlian dan kekuasaan informasional, di mana kemampuan komunikator untuk memberikan penjelasan yang jelas dan relevan dapat meningkatkan pengaruhnya. Selain itu, cara penyampaian yang sederhana dan langsung ke inti materi dianggap sebagai strategi efektif untuk mempertahankan perhatian dan fokus komunikan yang menunjukkan pemanfaatan kekuasaan secara konstruktif. Nah, berdasarkan dari wawancara dan analisis, narasumber menunjukkan pemahaman yang sejalan dengan teori psikologi komunikasi. Kepercayaan dibangun melalui keahlian dan usaha nyata. Daya tarik dipengaruhi oleh kesamaan dan kesan positif. Sedangkan kekuasaan komunikator berasal dari kemampuan untuk mempengaruhi melalui keahlian dan penyampaian pesan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga elemen tersebut saling melengkapi dalam menentukan keberhasilan komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya. Di sini ada pengenalan terkait narasumber saya. Namanya Alberto. Dia siswa dari SMK 1 Cibitung. Pertama, saya akan membahas kepercayaan. Pertanyaan yang pertama itu, pernahkah kamu merasa kepercayaanmu dihianati oleh seorang teman? Bagaimana pengalaman itu memengaruhimu, apa yang kamu pelajari darinya? Jawaban Alberto mencerminkan proses psikologis yang umum terjadi ketika seseorang mengalami pelanggaran kepercayaan. Ia merasakan emosi negatif dari perilaku orang lain dan mengambil pelajaran untuk beradaptasi di masa depan. Analisis ini memberikan pemahaman tentang bagaimana pengalaman interpersonal dapat memengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang. Lanjut, pertanyaan kedua, lebih percaya dikasih saran sama orang tua atau orang lain yang memahami bidangnya? Di sini Alberto memberikan jawaban. Dalam konteks komunikasi interpersonal, jawaban ini menekankan pentingnya kepercayaan dan kredibilitas sumber informasi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap sumber, semakin besar pula pengaruhnya terhadap penerima pesan. Hal ini juga menyoroti pentingnya keikatan emosional dalam membangun kepercayaan. Hubungan yang didasari rasa saling percaya dan kasih sayang cenderung lebih efektif dalam komunikasi. Selanjutnya ada di bagian daya tarik. Pertanyaan pertama di daya tarik itu, pernahkah kamu merasa diperlakukan berbeda karena penampilan fisikmu? Dan bagaimana pengalaman itu dapat memengaruhimu? Di sini, jawaban yang diberikan oleh Alberto, saya analisis jika wawancara ini memberikan contoh yang jelas tentang bagaimana penampilan fisik dapat memengaruhi persepsi dan perlakuan orang lain dalam konteks yang berbeda. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami komunikasi nonverbal dan konteks sosial dalam interaksi antara manusia. Pertanyaan selanjutnya dalam daya tarik. Pernahkah kamu merasa lebih mudah berkomunikasi dengan orang yang memiliki latar belakang atau pengalaman yang mirip dengan kamu? Di sini saya analisis dari jawaban Alberto itu, interaksi yang digambarkan menunjukkan bagaimana prinsip kesamaan bekerja dalam konteks komunikasi interpersonal.
Dua orang yang berbagi minatnya sama terhadap anime merasa lebih mudah untuk berkomunikasi dan membangun hubungan. Kesamaan ini menciptakan rasa nyaman, mengurangi ketidakpastian, dan memberikan validasi diri. Selain itu, kesamaan minat juga memungkinkan percakapan yang lebih fleksibel dan beragam, di mana topik dapat dengan mudah beralih dari satu ke yang lain. Ini menunjukkan bahwa kesamaan merupakan faktor penting dalam membangun daya tarik dan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Yang terakhir ada kekuasaan. Di sini cuma ada satu pertanyaan karena narasumber saya, Alberto, memilih satu pertanyaan saja. Pertanyaan itu, menurutmu apa saja yang bisa membuat seseorang dalam tanda kutip berkuasa dalam pergaulan di sekolah? Dari jawaban yang Alberto berikan, saya analisis bahwa kemampuan pergaulan sekolah dalam konteks kemampuan bermain bola dapat menjadi sumber kekuasaan dan informal. Seseorang yang mahir bermain bola cenderung dikagumi dan dihormati, sehingga memengaruhi dinamika kelompok permainannya. Fenomena ini dijelaskan oleh konsep psikologi komunikasi, terutama kekuasaan referen, di mana kekuasaan timbul karena kekaguman dan identifikasi, bukan paksaan. Teman-teman cenderung menuruti pemain bola yang mahir karena mengagumi kemampuannya. Dinamika kelompok juga berperan. Kelompok bermain bola membentuk hierarki informal dengan pemain mahir di posisi yang lebih tinggi. Oke, sekian dari informasi yang saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diojiran Ramadan ingin mempresentasikan laporan hasil wawancara komunikasi interpersonal terhadap siswa SMA. Narasumber, nama Muhammad Rehan Syabani, usia 18 tahun, asal sekolah MAN 21 Jakarta. Kepercayaan. Membangun kepercayaan di lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui partisipasi dalam kompetisi, keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta berbagi pengetahuan dengan teman. Kemampuan memimpin dan menyampaikan ide menarik juga penting. Namun, pengalaman negatif seperti kekecewaan terhadap orang lain dapat menimbulkan sikap skeptis yang menghambat kepercayaan. Selanjutnya, ada daya tarik. Daya tarik, komunikator yang efektif dan menyenangkan di kelas ditandai dengan sikap tidak pilih-pilih, santai, tegas saat perlu, serta kesesamaan minat yang mendukung interaksi yang lancar. Selanjutnya ada kekuasaan, yaitu membantu teman sekelas belajar, memerlukan pengenalan keahlian, kebutuhan, dan metode yang efektif seperti diskusi kelompok. Meski kontribusi tiap anggota bervariasi, kolaborasi dan saling mendukung tetap penting dalam pembelajaran. Kesimpulannya, kepercayaan komunikasi efektif dan kolaborasi merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah. Kepercayaan dibangun melalui partisipasi yang aktif, kepemimpinan, dan komunikasi yang konsisten. Meskipun pengalaman negatif bisa menjadi hambatan, komunikator yang baik menunjukkan sikap inklusif, santai, dan tegas, didukung oleh kebersamaan minat dalam membantu teman belajar, pengenalan keahlian dan kebutuhan, serta penerapan metode kolaboratif seperti diskusi menjadi hal yang penting untuk mendukung keberhasilan bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Nurlita Sari dengan NPM belakang 027 Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 Paralel 1. Kali ini saya akan membahas laporan hasil wawancara saya terkait komunikasi intrapersonal dalam komunikasi psikologi terhadap anak SMK. Narasumber saya bernama Revina Mutamimah, berusia 17 tahun, bersekolah di SMK Karya Bangsa dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan. Yang pertama ada kepercayaan atau credibility.
Narasumber menyatakan bahwa membangun kepercayaan atau credibility di lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui partisipasi dalam kompetisi, keterlibatan dalam ekstrakurikuler, serta berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Selain itu, kemampuan untuk memimpin dan menyampaikan ide-ide menarik juga penting. Namun, pengalaman negatif seperti kekecewaan terhadap pernyataan orang lain dapat membuat seseorang lain lebih skeptis dan sulit untuk mempercayai orang lain. Karena itu, kepercayaan memerlukan tindakan nyata dan komunikasi yang konsisten, sementara pengalaman buruk dapat menghambat proses tersebut. Yang kedua ada daya tarik atau attractiveness. Menurut narasumber, seorang guru atau teman yang asyik sebagai komunikator di kelas yaitu yang memiliki sifat tidak pilih-pilih lawan bicara, santai namun tegas saat diperlukan. Kesamaan nilai atau minat seperti membahas mata pelajaran favorit atau merencanakan hobi bersama juga memperlancar komunikasi. Dengan demikian, karakteristik komunikator dan kesamaan minat berkontribusi pada interaksi yang efektif dan menyenangkan di kelas. Dan yang terakhir ada kekuasaan atau power. Narasumber menunjukkan bahwa untuk membantu teman sekelas belajar, seseorang perlu mengidentifikasi keahlian yang dimiliki, menggali kebutuhan teman, dan menentukan metode pembelajaran yang efektif, seperti kerja kelompok dan diskusi. Selain itu, keberadaan teman sekelas yang ahli di bidang tertentu dapat mempengaruhi dinamika belajar kelompok. Meskipun tidak semua anggota kelompok berkontribusi, individu yang paham harus tetap berusaha membantu teman-teman yang belum mengerti. Dengan demikian, kolaborasi dan saling mendukung sangat penting dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya, hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa SMK membangun kepercayaan melalui tindakan nyata, seperti berpartisipasi dalam kompetisi dan berbagai pengetahuan. Karakteristik komunikator yang asyik dan kesamaan minat menciptakan suasana nyaman untuk berkomunikasi. Siswa juga menyadari pentingnya mengidentifikasi keahlian dan kebutuhan teman dalam belajar, serta berkolaborasi dalam kelompok meskipun kontribusi tidak selalu merata. Secara keseluruhan, wawancara ini menyoroti pentingnya aspek psikologis dalam komunikasi intrapersonal yang mendukung pembelajaran di sekolah. Sekian pemaparan materi hasil wawancara yang saya lakukan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arafa dari Paralel 1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa Universitas Islam 45 Bekasi, semester 3 dan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis psikologi komunikator dalam interaksi anak SMK. Di sini saya akan memperkenalkan narasumber saya bernama Hana Aulia Rahma. Dia adalah siswi SMK kelas 12 yang sekarang sudah tidak lagi aktif dan sudah tidak lagi menjabat sebagai OSIS di sekolahnya. Di sini saya mempertanyakan dan melakukan pengamatan juga wawancara kepada Hana dengan berfokus pada 4 elemen kunci di psikologi komunikator. Yang pertama adalah tentang kredibilitas. Di sini saya memfokuskan tentang bagaimana Hana mampu menciptakan nuansa atau kesan di mana ia dapat dipercaya dan melakukan komunikasi secara efektif dengan kemampuan ini. Dan kemudian Hana menjawab bahwa yang pertama adalah ia akan mengkomunikasikan ide atau gagasan atau komunikasi atau informasi yang ia miliki kepada teman-temannya, yang kemudian ia akan melakukan contoh secara terus-menerus dan secara terbuka sehingga teman-temannya akan mulai mempercayai dan memberikan nilai kredibilitas atau credibility atau kepercayaan kepada Hana secara lebih lanjut untuk mengimplementasikan ide, gagasan atau informasi yang mereka dapatkan dari Hana. Selanjutnya daya tarik. Di sini saya mempertanyakan tentang bagaimana Hana membuat teman-temannya memiliki atau bisa memfokuskan perhatian mereka kepada Hana. Dan di sini Hana tuh menjelaskan bahwa biasanya dia merasa pertama yang itu menggunakan komunikasi atau menggunakan cara komunikasi yang efektif dan yang tidak membuat teman-temannya bingung atau terlalu berputar-putar. Dan yang kemudian di sini Hana juga menjelaskan mengenai kekuatan atau power yang biasanya Hana gunakan. Hana biasanya sempat bingung awalnya, tapi kemudian Hana menjelaskan bahwa biasanya ia menggunakan referensi atau contoh. Jadi ketika Hana menyampaikan informasi atau menjelaskan mengenai suatu ide, Hana kemudian akan menjelaskan kepada teman-temannya
informasi tambahan atau sumber tambahan yang mampu mendorong argumentasi yang Hana berikan. Jadi tidak hanya serta-merta gagasan belaka, tapi juga ia membuat teman-temannya percaya bahwa ide atau gagasan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar dan memberikan manfaat untuk teman-temannya sekitar. Kemudian etika komunikasi. Di sini Hana paling menekankan adalah sopan santun, karena menurut Hana sopan santun adalah hal paling dasar yang dapat dilakukan setiap manusia dalam melakukan komunikasi. Jadi siapapun orangnya atau pelaku komunikatornya dan siapapun komunikannya, sopan santun adalah hal lapisan terendah yang Hana terapkan seperti itu dalam kegiatan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi dalam kesimpulan dari pengamatan dan wawancara saya, 4 elemen ini adalah 4 elemen kunci yang harus ada dan selalu ada di psikologi komunikator, terutama pada seorang narasumber saya, yakni Hana, seorang siswa SMK. Jadi 4 elemen ini adalah yang mendukung bagaimana proses komunikasi itu berjalan secara lancar dan bagus, sesuai yang diinginkan oleh Hana dan dapat diterima oleh teman-teman maupun orang di sekitarnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gini Regina dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang psikologi komunikasi dan filsafat komunikasi. Fokus kita adalah memahami bagaimana aspek psikologi memengaruhi kemampuan berkomunikasi serta bagaimana kesesatan komposisi dalam filsafat komunikasi dapat menghambat pemahaman yang tepat. Sebagai bagian dari pembahasan ini, kita juga akan melihat studi kasus dari seorang siswa SMK bersama Karen yang telah saya wawancarai. Psikologi komunikator adalah studi yang mempelajari bagaimana aspek psikologi seperti emosi, pola pikir, dan persepsi memengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Sebagai contoh, seseorang yang merasa gugup akan lebih sulit menyampaikan pesan dengan jelas. Tujuan utama mempelajari ini agar kita dapat memahami bagaimana membuat komunikasi lebih efektif baik dalam konteks formal maupun informal. Psikologi sangat penting dalam komunikasi karena membantu kita memahami kebutuhan audiens. Misalnya jika audiens kita adalah anak-anak, cara berbicara kita tentu harus disesuaikan agar mudah dipahami. Selain itu, dengan mengelola emosi, kita dapat menciptakan komunikasi yang lebih tenang dan profesional meskipun berada di situasi yang sulit. Komunikasi efektif juga berarti kita bisa menyampaikan pesan yang tidak hanya jelas tapi juga berdampak positif kepada orang lain. Berikut adalah profil Karen, seorang siswa kelas 12 dari jurusan perhotelan di SMK 3 Bekasi. Berdasarkan wawancara saya dengan Karen, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam berbicara, terutama jika membahas topik yang diminati olehnya. Namun, ia menghadapi beberapa tantangan dalam menyusun ide secara runtut dan merasa gugup ketika berbicara depan audiens besar. Gaya komunikasi Karen juga dipengaruhi oleh sosial media hingga ia menggunakan bahasa santai. Hal ini menjadi tantangan ketika ia harus berbicara dalam situasi formal. Lalu ada kesesatan komposisi dalam filsafat komunikasi. Kesesatan komposisi adalah kesalahan logika ketika menanggap sifat kecil dari individu berlaku untuk keseluruhan. Dalam komunikasi ini bisa berarti kita berpikir bahwa jika seseorang pandai berbicara secara santai, ia juga akan otomatis pandai berbicara di depan umum. Padahal situasi konteks sosial sangat mempengaruhi kemampuan seseorang. Penting untuk kita untuk menggeneralisasi kemampuan individu tanpa memahami konteks psikologis dan sosial yang melingkupinya. Lalu selanjutnya hubungan antara psikologi, komunikasi, dan kesesatan komposisi terletak pada pentingnya memahami individu secara utuh. Studi kasus Karen menunjukkan bahwa kemampuan komunikasinya bergantung pada situasi dan audiens. Dengan memahami konteks ini, kita bisa menghindari asumsi yang salah dan membantu seseorang untuk mengembangkan potensinya. Misalnya Karen mungkin perlu pelatihan khusus untuk meningkatkan rasa percaya dirinya ketika berbicara di depan audiens yang banyak. Pendekatan ini jauh lebih efektif daripada hanya mengandalkan asumsi bahwa dia bisa belajar sendiri. Lalu ini rekomendasi untuk Karen. Untuk membantu Karen ada
beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh Kairan, yaitu mengikuti workshop public speaking, lalu ada melatih kemampuan menyusun argumen, memahami literasi media untuk menyesuaikan gaya komunikasi dalam situasi formal. Yang terakhir ada teknik mindfulness untuk mengelola stres saat berbicara di depan umum. Rekomendasi ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan individu. Kairan, sebagai kesimpulan psikologi komunikasi, membantu kita memahami aspek psikologis yang memengaruhi komunikasi. Dengan menghindari kesesatan komposisi, kita dapat memberikan pendekatan yang lebih personal dalam mengembangkan kemampuan komunikasi individu. Studi kasus Kairan menjadi contoh nyata bagaimana psikologi dan filsafat komunikasi saling berhubungan dalam membantu seseorang untuk mencapai potensi terbaiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Saputra. Saya akan mempresentasikan PPT hasil laporan wawancara anak SMA. Informasi narasumber, nama Adit Sulaiman, usia 17 tahun, asal sekolah SMA PGRI, jurusan Teknik Mesin. Yang pertama, kepercayaan. Narasumber menyatakan bahwa membangun kepercayaan di sekolah dapat dilakukan partisipasi dalam kompetisi, keterlibatan ekstrakurikuler, dan berbagai pengetahuan kemampuan untuk memimpin dan menyampaikan ide juga penting. Namun, pengalaman negatif dapat membuat seseorang lebih skeptis dan sulit mempercayai orang lain, sehingga kepercayaan memerlukan tindakan nyata dan komunikasi yang konsisten. Yang kedua ada daya tarik. Menurut narasumber, guru atau teman yang asik sebagai komunikator di kelas memiliki sifat tidak pilih-pilih lawan bicara, santai namun tegas saat diperlukan kesesamaan nilai atau minat, seperti membahas mata pelajaran favorit atau hobi, juga dapat mendukung komunikasi yang efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, ada kekuasaan. Menurut narasumber, menjelaskan bahwa untuk membantu teman sekelas belajar, penting untuk mengidentifikasi keahlian, mengenali kebutuhan teman, dan memiliki metode efektif seperti kerja kelompok, diskusi. Keberadaan teman ahli bidang tertentu dapat memengaruhi dinamika kelompok. Meskipun tidak semua anggota aktif, individu yang paham tetap harus membantu. Kolaborasi dan saling mendukung sangat penting dalam pembelajaran. Selain itu, saling berbagi pengetahuan dapat memperkuat pemahaman dan mempercepat proses belajar. Kesimpulan dari tiga tersebut, hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa SMK membangun kepercayaan melalui tindakan nyata, seperti berkompetisi dan berbagai pengetahuan. Karakteristik komunikator yang asik serta kesamaan minat mencapai komunikasi yang nyaman, sementara kolaborasi dalam kelompok mendukung pembelajaran meskipun kontribusi tidak selalu merata. Terima kasih.